Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berlatar belakang sarjana komputer. Awalnya beliau sangat negatif sekali terhadap bisnis ini, sampai akhirnya beliau hadir di satu pertemuan dan akhirnya beliau terbuka dan mau serius jalankan Tiens. Di bisnis Tiens ini, hampir semua reward yang diberikan telah diraihnya, mulai dari cash reward, luxury car, yacht, plane, dan perjalanan gratis ke berbagai negara di dunia. Beliau juga mendapatkan juara 1 sebagai pembicara terbaik di Indonesia dan juara 3 di dunia. Beliau juga sudah mengisi seminar hampir di seluruh kota di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana seorang pemalu, introvert, pesimistik, negative thinking, dan tidak berani bermimpi bisa sukses di bisnis ini? Mari kita belajar dari Bapak Elvanto. Oke Bapak Ibu, perkenalkan sekali lagi ya. Nama saya Elvanto, latar belakang sarjana komputer Bapak Ibu. Dan kebetulan saya nggak bisa ngebuktiin kalau saya itu sarjana, karena ijazahnya saya nggak tahu ada di mana Bapak Ibu. Ya, karena saya pikir percuma juga kalau saya punya ijazah tapi hidup nggak bisa berubah. Mendingan ijazahnya hilang tapi hidup bisa berubah. Itu prinsip saya Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, saya lahir dari kota yang kecil, di satu kota namanya Batu Raja. Ya, itu penghasil semen 3 gajah kalau Anda tahu. Itu lokasinya 4 jam dari kota Palembang. Saya lahir anak kelima dari 5 bersaudara. Harusnya ada 6, tapi 1 ditarik dari peredaran Bapak Ibu. Sebelum saya kenal ya. Jadi ada kakak saya yang perempuan itu meninggal di usia masih kecil sekali. Nah, kehidupan saya biasa aja Bapak Ibu. SD, saya juga gak inget saya ranking berapa Bapak Ibu. Yang pasti bukan 1 kayaknya. Bukan juga yang paling akhir. Tidak ada sesuatu yang berarti waktu kecil. Cuman saya ingat ada satu momen di mana waktu itu saya berkeinginan waktu masih kelas 5 SD atau 6 SD, saya berkeinginan pengen nanti SMP itu di Jakarta. Ya, saya anak kelima, jadi harusnya nggak mungkin boleh. Tapi waktu itu saya belajar satu hal secara insting Bapak Ibu, saya tulis di kertas. Jadi saya tulis di kertas SMP mau sekolah di Jakarta gitu. Tulis di kertas, saya lipat-lipat, saya staples banyak Bapak Ibu. Ya, saya staples banyak, terus kemudian saya masukin di bawah baju saya. Ya, jadi di dalam lemari di bawah baju. Oke. Entah kenapa Bapak Ibu tiba-tiba pada saat lulus SD, tiba-tiba aja saya nggak ngerti kenapa, tiba-tiba ibu saya ngizinin. Ya, jadi ibu saya sama bapak saya itu ngizinin saya datang ke Jakarta. Wah, merantaulah kita Bapak Ibu. Ya, nah jadi waktu itu saya mulai merantau, cuman sebetulnya bukan langsung ke kosan. Waktu itu saya tinggal di rumah saudara saya. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu saya mulai merasakan yang namanya nasib anak rantau. Ya, anak perantauan Bapak Ibu ya. Begitu nyampe di sana tidak ada lagi yang dikenal kecuali saudara dan kondisi kita nebeng. Saya biasa tidur itu sama ibu saya sama bapak saya. Ya, nggak tahu diri banget ya. Tidur seperti itu tiba-tiba dalam satu malam saya harus tidur sendirian di satu kamar sendirian. Jujur saya merasa takut waktu itu. Jadi saya setel tip, saya setel lagunya kalau tidak salah dulu itu Jason Donovan. Ya, kalau zaman-zaman angkatan saya tuh pasti tahu ya Jason Donovan gitu. Saya setel pelan Bapak Ibu supaya ada suara aja. Oke. Tiba-tiba lagi sudah mau ketiduran, ada orang masuk, prek. Matiin tipnya, pret sambil balik badan, listrik mahal. Wow, gila enggak Bapak Ibu? Ya, baru SMP, baru merantau, lagi pengen dengar begitu karena merasa kesepian, karena terbiasa tidur dengan orang tua, tiba-tiba hanya dimatiin, enggak banyak ngomong, cuman itu aja. Kalau mau tidur matiin, listrik mahal. Keluar Bapak Ibu. Wah, waduh di situ saya berpikir Pak, tinggal sama orang itu nggak enak sekali. Paling enak itu tinggal rumah sendiri. Nah di situ saya ngambil pelajaran Bapak Ibu. Ya, kok sampai sebegitunya sih gitu. Ya, cuman apa mau dikata Bapak Ibu, kita tinggal di dunia nyata apa dunia impian? Dunia nyata dan hidup itu keras Jenderal. Ya, kalau prinsip saya Bapak Ibu sebagai anak perantau sederhana Pak. Ya, buat anak perantau itu sederhana sekali. Kalau pemadam kebakaran punya prinsip pantang pulang sebelum padam, kalau saya pantang pulang sebelum sukses Bapak Ibu. Itu aja sebetulnya. Ya. Nah, saya akan ngasih lihat sekilas Bapak Ibu. Oke, nah ini foto keluarga saya Bapak Ibu. Ya, dari kecil sudah kelihatan aura suksesnya belum, Pak? Nah, belum lah ya. Ya nggak ada Bapak Ibu yang namanya dari kecil gue udah lihat lu bisa sukses kayaknya. Oh, itu orang pasti pembohong besar Bapak Ibu. Ya nggak ada tuh yang model begitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang namanya begitu lahir sudah takdirnya sukses itu nggak ada Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita yang namanya hidup itu sudah ada jalannya masing-masing. Nggak perlu terlalu ngoyo. Kalau dia sukses,
memang sudah takdirnya sukses. Kalau dia gagal, memang takdirnya gagal. Pahit amat. Kebayang Bapak Ibu, brojol dari maknya, pret, dicap sama Tuhan, miskin. Berikutnya, pret, kaya. Berikutnya, cet, miskin. Wah gila, sadis sekali Bapak Ibu. Nggak ada yang model begitu. Begitu terlahir kita nggak bisa milih siapa orang tua kita nggak bisa milih dengan keadaan finansial seperti apa waktu kita lahir. Tapi waktu kita meninggal itu pilihan kita Pak. Kita meninggal dalam kondisi kemiskinan atau kita meninggal dalam kondisi menjadi berkat buat orang lain. Ini zaman SMP. Anda bisa tahu dong yang mana saya. Anda bisa bedain nggak antara anak orang kaya sama anak orang miskin? Hah? Yang mana Bapak Ibu? Ya, ini saya Bapak Ibu. Ya, saya masuk di SMP yang lumayan bonafit pada saat itu, istilahnya dipaksa-paksain lah, ya biayanya dipaksa-paksain untuk bisa masuk sampai ke sekolah yang lumayan. Alhasil Bapak Ibu, waktu saya SD, uang jajan saya sehari itu 100 perak. Ya, begitu SMP dikasih 1000 sehari. Wow, saya pikir saya orang kaya di dunia nih. Ya kan, dari 100 perak jadi 1000 Pak. Apa nggak lumayan tuh rasanya kan? Begitu masuk sekolah, mulai kenal banyak teman, terus teman saya baru saya tahu seluruh angkatannya saya minimal sehari 20.000. Saya 1000 Pak. Ya, begitu datang ke kantin sekolah, ini 1000 bisa apaan gitu kan? Bakso, nggak boleh sebut merek ya, saya sebut awalnya aja A, belakangnya G. Ya, dia antaranya F. Ya, nah bakso itu 2 biji. Bihun 1 angkatan sumpit habis. Malak temen dong pastinya, ya kan, minta temen. Jadi itu kehidupan saya Bapak Ibu. Jadi di situ saya mikir gila nggak enak banget ya. Jadi anak orang miskin. Kayaknya teman-teman kok kayaknya duitnya kagak ada serinya gitu Bapak Ibu. Ya pedih juga. Tapi orang tua saya nggak salah. Tapi satu Bapak Ibu, saya cuma bertekad anak saya nggak boleh ngalamin seperti ini, nggak boleh sama sekali. Ya. Jadi pada saat itu terjadi seperti itu, terus saya mikir kalau 1000 tiap hari saya buat jajan, malam minggunya gimana? Kan kita gaul. Iya dong, walaupun miskin kan tetap gaul Bapak Ibu. Ini zaman kos-kosan Bapak Ibu. Ya, ini saya. Ya, ini teman-teman kos. Ya, yang menarik satu Bapak Ibu. Dari semua ini, saya presentasiin semua mengenai bisnis ini. Yang join? Nggak ada. Ya, nggak ada sama sekali. Ya. Yang menarik satu Pak, waktu saya join, awal saya presentasi semuanya cuma ngangguk-ngangguk. Habis itu udah selesai. Oke. Begitu saya sudah mulai jalanin, mereka mulai menghindar dan mereka mulai ngomongin di belakang. Tapi satu Bapak Ibu, ini setahu saya Bapak Ibu ya, ini setahu saya. Ini kerja, ini juga kerja. Ini terakhir saya tahu, setahu saya itu terakhir itu dia bandar narkoba. Ya, setahu saya. Ini juga setahu saya kerja, ini kembali ke kampungnya, ini kerja barengan sama si ini nggak jelas hidupnya, ini juga kerja, cuman ini penerima BMW dari Tiansi. Anda bisa lihat Bapak Ibu, pada saat sore hari ini Anda dihadapin sebuah keputusan yang gila. Gampang sekali Bapak Ibu, cuma sekedar sorry man, bisnis beginian mah no way. Tapi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun ke depan Pak, satu keputusan yang Anda ambil sore hari ini itu bisa mengubah kehidupan. Itu yang betul-betul spektakuler. Oke, ini zaman kos-kosan Bapak Ibu, kosan saya nggak terlalu sempit, nggak terlalu luas juga. Kalau Anda tahu liang lahat kaliin 2. Nah itu luasnya dari kamar kos saya Bapak Ibu. Ya, jadi cuma 1 kasur, 1 lemari, 1 meja, selesai Bapak Ibu. Itulah kosan saya pada saat itu. Ini hobi saya hobinya naik gunung. Kenapa? Pertama murah. Kedua gaya. Ya, kalau ke mall nggak ada duit kan pahit. Anda punya duit datang ke gunung, nggak ada gunanya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau diceritain kan keren. Yang penting kan itu Bapak Ibu. Biar miskin kan yang penting keren dulu. Banyak kan begitu kan? Nah ini Bapak Ibu ya kehidupan biasalah Bapak Ibu. Ya makin gondrong kayaknya makin merasa ganteng gitu kalau makin gondrong ya. Dulu saya mikir sekarang apa kerennya gondrong Bapak Ibu. Ya terus kemudian biasalah begini-beginilah Bapak Ibu ya. Anak muda. Nah ini saya Bapak Ibu. Ya intinya saya bukan orang yang dari dulunya itu memang sudah berbakat, jago dan sebagainya. Enggak Bapak Ibu. Saya cuma sekedar anak dari kampung Bapak Ibu dan pengen jadi orang kaya. Itu aja impian saya. Kenapa? Karena saya pikir betul uang itu tidak menyelesaikan semua masalah. Anda sepakat nggak?
Sepakat ya? Tapi kalau tidak punya uang, Pak, masalah tambah banyak. Ya, itulah faktanya. Jadi pada saat itu saya cuma pengen jadi orang sukses. Nah, gimana caranya saya bisa ketemu dengan bisnis ini, dan kenapa yang saya dari super sangat amat negatif sekali mengenai bisnis ini bisa berubah total. Oke, kuliah berjalan seperti biasa, tidak ada ranking Bapak Ibu. Intinya saya sarjana komputer, tapi saya tidak bisa komputer Bapak Ibu. Ya, tadi barusan ditanya sama Pak Hudan, IT Pak, BINUS, luar biasa ya. Iya Pak, komputernya ngeheng, saya bawa ke Mangga 2. Ya, format aja saya nggak bisa Bapak Ibu. Ya, tapi begitulah ya. Jadi Anda tidak perlu bisa, tapi yang penting bisa lulus. Kan itu fokusnya Bapak Ibu. Ya. Nah, pada saat saya sidang Bapak Ibu, di sidang itu kita luar biasa ya. Jadi bertiga timnya pada saat itu, 2 teman saya ini nargetin dapat B Bapak Ibu. Ya, saya orang satu-satunya itu yang menargetkan kalau saya yang disuruh presentasi, saya ngulang skripsi semester depan. Ya, daripada saya maju di depan. Saya lebih baik ngulang skripsinya. Anda bisa kebayang nggak? Yang nonton berapa puluh ribu orang? 8 Bapak Ibu. 8 orang yang nonton. Saya nggak berani ngomong di depan. Betul-betul nggak berani. Jangan lihat sekarang, Pak. Ini akibat didikan unicorn. Ya, ini brojolan unicorn, Pak. Ya, kalau dulu nggak bisa sama sekali, Bapak Ibu. Ya, akhirnya lulus, Bapak Ibu. Wah, itu saya telepon papa saya. Pak, lulus. Itu meneteskan air mata, Bapak Ibu. Beneran lulus gitu. Bapak saya bilang, oh baguslah. Cepet amat Bapak Ibu ya. Ini saya berjuang dari SD, SMP, SMA sampai kuliah loh. Ya, ngomong lulus gitu, apa kek gitu ya. Balasannya cuma, oh ya udah, baguslah. Cepet amat gitu ya. Bodo amat lah, yang penting saya sudah freedom. Saya tidak sekolah lagi, saya bertekad 3 bulan gak mau ngapa-ngapain. Ya, udah 16 tahun sekolah, diatur-atur terus, maunya bebas 3 bulan. Hari pertama keluar kamar kos, nanya, mau kemana? Kuliah. Kesian banget, gua dong mau tidur. Wah, bangga Bapak Ibu ya. Oke, hari kedua, nanya kamar sebelah, lu mau ngapain? Pergi kerja. Kasihan banget deh lo kerja. Gua dong tidur, gitu ya. Hari ketiga, nanya temen lagi, mau kemana lu? Kuliah. Dia nanya balik Pak bedanya, lu ngapain? Nggak tahu juga sih gue mau ngapain, gitu ya. Nah jadi hari ketiga Pak, targetnya kan 3 bulan bebas. Hari ketiga stres. Kuliah? Enggak, udah lulus. Kerja? Enggak. Terus apa dong? Nah itu dia. Ya, kalimat mengerikan itu Pak. Pengangguran dong judulnya. Nah di situ saya bingung Bapak Ibu. Ya, mau nyari kerja kebetulan IP saya lumayan. Ya, IPK saya itu 4 kurang Pak. Ya, 4 kurang 1,5. Ya, banyak gitu ya. Ya, jadi 4 kurang 1,5 gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mau nyari kerja ya sulit lah. Ya, jadi kalau mau nyari di koran Kompas gitu udah lupain aja. Nggak usah dibuka daripada sakit hati. Ya, jadinya apa? Yang saya cari itu waktu itu pos kota. Anda tahu ya kalau di Jakarta pos kota itu kalau Surabaya apa ya? Sekelasnya pos kota itu ya. Nah, begitu deh. Isinya kakek memperkosa cucu, gitulah. Ya, isinya model-model begituan gitu ya. Dapat tuh, wah gila, cocok nih IP-nya. Saya bikin surat lamaran Pak. Nah pada saat saya bikin surat lamaran, disitulah saya mulai berpikir. Saya cuma berpikir satu pada saat itu. Kalau saya kerja, saya kapan kayanya? Itu aja. Karena tempat saya ngelamar, ruko. Saya mikir, yang punya aja baru sanggup beli ruko. Yang punya loh Pak. Gimana saya yang kerja sama dia? Kebayang ya, saya kerja sama orang. Harusnya penghasilan gedean dia apa gedean saya? Gedean bos dong, jelas ya. Nah bosnya baru sanggup beli ruko. Jadi saya mikir, lah saya kapan kayanya kalau begini ceritanya. Nah pada saat itulah Bapak Ibu, kakak saya datang menawarkan bisnis ini. Waktu itu saya cuma berpikir ini bisnis tipu-tipuan. Ya, dia jelasin bet, saya nggak dengerin apapun sama sekali dia ngomong apa, terserah dia ngomong, yang penting cepat selesai saya pulang. Pikirnya begitu. Ya, jadi dia jelasin segala macam, saya cuma mikir, nih kok bisa bego begini gitu ya, join kok bisnis beginian gitu ya. Bulet, tarik, bulet. Gila deh. Nih bisnis gak masuk di akal saya bilang. Mana mungkin lah ada bisnis seperti itu. Logika, ayo leh Bapak Ibu, kita bicara logika. Kalau beneran, semua orang join dong. Kalau beneran, semua orang join. Lah kalau semua orang join, gak ada orang miskin dong. Terus kok lu masih ada? Bingung ya. Ya, yang berasa, maksudnya gue gitu. Ya. Iya, emang maksud saya begitu. Ya, nah jadi saya berpikir bahwa saya ini jenius gitu. Jadi saya pikir, come on, get real lah. Nggak mungkin ini bisnis beneran.
Gitu. Begitu selesai saya bilang, ya nggak mungkin lah bisnis begini ada. Saya bilang, sambil takut-takut gitu ngomongnya kan. Kakak saya bilang, emang lu pernah join? Belum sih. Kok lu tahu? Katanya. Katanya siapa? Lupa gue juga. Gila nggak Bapak Ibu? Saya sambil ngomong sambil mikir. Kok gue bego banget gitu kayaknya ngejawabnya gitu ya. Join belum pernah. Tapi sok taunya selangit. Tuh. Taunya dari mana? Nggak tahu, lupa siapa yang ngasih tahu Bapak Ibu. Wangsit kayaknya waktu itu. Ya, datang aja wahyu gitu. Sret. MLM bohong. Oh iya bener gitu. Ya jadi nggak jelas. Orang presentasi nggak ada yang pernah presentasi saya Bapak Ibu. Multi level marketing, sorry deh, saya nggak bakal mau dipresentasi. Ya, sampai yang satu ini, diktator masalahnya kan. Ya, daripada saya dicincang Bapak Ibu, mendingan saya dengerin aja gitu ya. Sampai akhirnya dia bilang, ya udah kalau gitu lo tahu dari mana ini sulit? Nggak tahu sih. Tapi kan saya nggak punya duit, saya bilang gitu. Kan dunia sudah berubah Bapak Ibu, betul nggak? Anda pernah nggak presentasi orang? Terus dia ngomongnya gini, sorry deh, gue tertarik sih. Cuman ya gue nggak punya duit. Saya kadang mikir gini Pak, muka sama apa yang dinyatain nggak ngecing. Misal, duit gue sih banyak, cocok, betul? Ini nggak ada duit, sorry, gue sih nggak punya duit. Nggak matching Pak, miskin kok bangga, gitu kan bingung sayanya. Ya, jadi orang mah kalau nggak punya duit biasanya gimana normalnya? Gue mau sih, cuman gue nggak punya duit. Cocok Bapak Ibu. Ya, ini gue nggak punya duit. Terus gimana dong? Kok nyolot Bapak Ibu? Pak, gitu kan? Miskin sombong Bapak Ibu. Wih, dunia mana nih kita tinggalin? Ya, jadi pada saat itu saya cuma bilang, saya nggak punya duit. Wah, biasa. Orang multi level, kakak saya bilang, lo tenang aja, bisnis ini yang penting impian. Mati gak lo? Mau jawab apa lagi Pak? Bisnis ini uang gak penting, yang penting impian. Lu punya gak impian? Mati gak Bapak Ibu? Masa saya bilang saya gak punya impian? Ya, kalau saya bilang gak punya impian kan pilihannya cuma dua, saya bercanda atau saya gila. Mana ada orang gak punya impian Pak? Ya, ada sih, nanti waktu Anda jalanin bisnis ini Anda akan ketemu manusia-manusia aneh seperti itu Pak. Jadi bisa sampai seperti itu. Jadi saya bilang saya nggak punya uang. Nah disitulah kakak saya cuma bilang, ya udah, impian itu yang paling penting di bisnis ini. Sebuah kata yang tabu menurut saya, ya impian. Wah, enak banget lah dengarnya. Ya, cuman dia bilang begitu, saya mau ngomong apa lagi? Saya jadi oke deh, gue join. Gitu aja Bapak Ibu. Nah sampai itu berlanjut sampai saya pada saat ngetik surat lamaran kerja. Di situ saya cuma berpikir. Kalau saya bekerja, saya akan kerja selamanya. Udah pasti kaya belum? Belum tentu. Saya mau ngelamar, Anda tahu nggak? Di surat lamaran saya ketik tuh 1,5. Ngarep ditawar gopek, jadi 1 juta. Saya terima, saya pikir pagi sore, sejuta. Mendingan saya di Tiansi. Masa iya 30 hari kita prospek orang, nggak ada yang join 2 orang bintang 3. Itu kan nggak masuk di akal menurut saya. Ya, akhirnya disitulah Bapak Ibu ya, kita mulai join, terus kemudian kita jalankan. Cerita mulai seru Bapak Ibu. Saya pikir ini bisnis nyata, ya, cuman kayaknya sulit karena saya nggak bisa ngomong. Kakak saya bilang, lu coba datang OPP dulu. Datang OPP sekali, lihat dulu pertemuannya. Oke lah, diktator Pak masalahnya kan. Dia nggak perlu ngancem, tapi nadanya mengintimidasi. Jadi mau nggak mau gitu, oke lah kita datang. Begitu datang Pak, wah seru. 20-30 orang, kecil ruangannya. Oke, so saya duduk paling belakang. Nah, saya ngeliat OPP-nya. Oke, mari kita sambut. Wah, kita sambut pembicara saat ini sudah berperingkat lumayan tinggi. Ada gitu peringkat lumayan tinggi. Setahu saya 1-8 Silver Lion dan sebagainya kan. Ini peringkatnya lumayan tinggi. Kita sambut ke depan, seret maju dia, seret. Wah, saya udah biasa. Set. Pertemuan macam apa ini? Menganalisa gitu. Saya dari sini kan ngelihat ada beberapa masih begitu kan. Dia mau ngapain terserah lah gitu. Sampai begitu dia jelasin, dulu nggak pakai infocus Bapak Ibu, dulu pakai whiteboard. Boleh set. Jadi set. Ini apa? Dan Anda tahu gak yang lebih luar biasanya, yang membuat saya betul-betul merapatkan barisan di belakang? Setiap 5 menit dia melet. Jadi dia ngomong gitu ya. Wah gila Bapak Ibu. Jadi saya nggak perhatiin apa yang dia ngomongin, saya cuma perhatiin matanya. Lu lihat gue hajar langsung nih. Ya, kenapa lekong begitu gitu kan?
Wah Bapak Ibu, jadi waktu saya datang pertemuan pertama, itu bukan yang ibaratnya, wah luar biasa bisnis ini. Enggak, saya cuma mikir, ada apa dengan kakak saya? Kenapa pertemuannya isinya begitu gitu kan, saya pikir kan. Nah sampai Bapak Ibu saya cuma perhatiin dia, pokoknya awas aja kalau sampai ngeliatin nih. Ya begitu ngeliatin turun panggung hajar langsung gitu kan, geli banget saya Bapak Ibu. Ya, jadi begitu dengerin segala macam sampai satu titik saya bosan merhatiinnya. Jadi sampai biasa lah gitu ya, ibaratnya ya sudahlah emang lekong kali gitu. Cuman saya mikir kok bisa dia ngeyakinin orang Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama bayangin. Saya punya bisnis bagus loh. Ya. Jadi kalau kamu join ke AQ, yuk mari kita bisa dapat BMW loh. Wah, dia bisa ngejoinin orang Bapak Ibu. Ya saya kan mikir dong, jantan begini, walaupun gak bisa ngomong, tapi masa sih kalah sama yang begituan Bapak Ibu? Ya sama yang melambai gitu kan, wah gak bisa dong. Ya jadi begitu saya ngeliat cara kerjanya, 7 langkah. Yang pertama butuhnya apa bisnis ini? Impian punya, saya mau kaya kok. Yang kedua daftar nama. Waktu itu jujur Bapak Ibu, saya punya handphone 5110. Anda tahu ya? Nokia handphone sejuta umat. Multifungsi itu bisa telepon, bisa SMS, kalau ada maling sambit. Ya, banyak banget lah. Ya, di situ phone book saya itu cuma ada 20 nomor. 10 saudara saya, 5 teman baik saya, 5 teman kuliah tempat titip absen kalau kuliahnya pagi. Jadi tiap semester ganti itu nama 5-nya itu Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang mau ngasih saya nomor telepon, biasanya di depan dia saya save. Begitu balik badan saya hapus. Kenapa? Takut ngehang. Saya pikir kebanyakan memorinya nanti handphonenya ngehang gitu. Ya, jadi tak hapus-hapusin itu serius Bapak Ibu. Dengan kondisi daftar nama seperti itu. Cuman saya waktu itu nggak tahu kenapa. Mungkin bodoh, tapi kan nggak idiot lah saya ya. Ibaratnya saya cuma mikir, disuruh punya daftar nama. Saya punya. Apakah ditulis daftar nama harus banyak gitu? Enggak kan? Yang penting punya, betul nggak? Saya pikir saya punya. Setelah itu apa? Ngundang. Ada buku, ada kaset, ada CD. Tinggal nyontek. Nggak usah nanya lah kalau nyontek ya. Ya, udah jagoannya lah Bapak Ibu. Nah, cerita berlanjut Bapak Ibu. Presentasi, waktu itu saya cuma pikir, ya kalau cuma baca yang ada di sana saya juga bisa. Habis itu follow up, ngajarin cara ngundang pakai produk. Oh, saya bisa nelen kok. Ya, saya cuma mikir sederhana-sederhana aja Bapak Ibu. Maklum, otaknya jarang dipakai. Ya, habis itu apa? Pakai alat bantu. Ya, judulnya sudah alat apa? Bantu. Kalau kita pakai, terbantu. Kalau nggak pakai, ya udah gitu aja kan? Ya udah, begitu saya lihat, kayaknya bisa nih. Ya udah dah. Tak cobain gitu. Wah, pengalaman pertama Bapak Ibu. Pulang dari pertemuan semangatnya 45. Ya, 45 hari maksudnya. Siapin semua dari kamar kos nih. Set. Oke, target pertama teman di depan kamar saya. Sempit banget. Kalau 2 orang papasan begitu pasti tubrukan. Jadi cuma 1 langkah, 2 langkah sudah masuk ke kamarnya yang di seberang. Oke, saya udah siapin. Set. Saya buka pintu. Bret. Dia lagi duduk, dia lihat saya lihat dia, saya belok kanan. Turun ke bawah, masuk WC. Terus saya mikir, kenapa gue kagak berani ya? Serius Bapak Ibu, itu kejadian. Ya, saya cuma mikir aja, kok nggak berani? Timbang cuma ngomong doang. Ya, kalau bahasa Jakartanya tuh ngemeng Bapak Ibu. Ya, cuma ngemeng. Nggak mungkin kena hajar juga kan? Saya pikir nggak bisa nih, ini harus oke naik tangga, seret, saya ngeliat dia ngeliat saya masuk ke kamar, saya kunci pintunya, jebret gitu, saya tiduran di kasur, wah kenapa saya kagak berani gitu, serius Pak, waktu itu aja yang saya pikirin, kenapa saya nggak berani presentasi, saya nggak ngarep dia join loh waktu itu, serius, saya waktu itu cuma punya pola pikir, saya cobain bisnis ini, saya jalanin serius bisnis ini, join nggak join itu urusan nanti, yang penting saya jalanin dulu. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Mikir ada kali setengah jam gitu ya. Akhirnya saya pikir oke lah kalau gitu kali ini apapun yang terjadi. Komitmen sudah keluar Bapak Ibu. Set keluar. Begitu masuk, buka pintu. Pret, yang ngeliat saya ngeliat dia, saya masuk kamar dia. Lu punya waktu 30 menit gak? Punya. Lu diam gua ngomong. Setuju? Setuju. Saya duduk Bapak Ibu. Ya. Kayak tadi lah ya, kayak di video tadi lah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya. Begitu datang set, tadi saya minta waktu berapa lama? 30 menit. Pret, ini ada bisnis, bagus banget bro. Lu join, cuma 2 juta. Dapat produk, semua penyakit bisa sembuh. Pabriknya gede banget dari Cina. Ya, lu dapat orang, dapat gopeceng. Cara kerja diajarin, bisa dapat BMW lu.
Kalau lu tertarik hubungin gua ya, pulang. 30 detik juga kagak nyampe Bapak Ibu. Ya, begitu selesai yang pertama kali itu Pak, di situ saya percaya ada maksud di mana Unicorp meminta kita untuk melakukan presentasi 2 kali per minggu, 8 kali sebulan, ada. Kenapa? Karena sekedar pada saat telur itu sudah pecah, waktu pertama kali kita sudah nekat-nekatan duluan, maju gitu ya, kita presentasi, sesuatu yang kita takutin kita maju, set, itu plong. Saat itu setelah saya keluar dari kamar itu Pak, kamar kos saya itu ada sekitar 28 orang. Habis dalam satu malam tak presentasiin semua Pak. Itu ada sekitar 28 orang. Habis dalam satu malam tak presentasiin semua Pak. Ya, 28. One on one loh. Kok bisa? Iyalah, presentasinya kan 30 detik nanti. Ya, ngaco banget lah Bapak Ibu. Ya habis 28. Ada yang join? Ya kagak lah Bapak Ibu. Ya, lah presentasinya kayak tadi. Anda bisa kebayang nggak? Ada waktu nggak? Ada. Gua ngomong lu, diam ya? Iya. Dia pulang. Apaan tadi ya? Gitu paling Bapak Ibu. Ya, saya jamin deh teman kos saya pasti semuanya mikirnya kayak gitu dok. Ya, ibaratnya set. Tadi ada apaan nih? Kayaknya ada yang mau presentasi gitu waktu tadi ya. Kok udah kelar aja gitu. Belum juga pemanasan. Nah itu terjadi Pak. Itu terjadi. Ya, jadi pada saat awal-awal saya menjalankan bisnis ini, itu bukan begitu presentasi langsung hebat, enggak Pak. Babak belur, ya, ancur-ancuran. Tapi satu Pak, mari kita belajar. Dari orang yang seperti itu, bisa ngomong kayak begini di atas panggung Pak. Itulah bisnis ini. Dan kalau kita mau lihat skop lebih luas lagi Pak, itulah manusia yang sebetulnya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yang membuat dia tidak bisa, itu pikirannya. Sesederhana itu aja Pak. Kebayang nggak kalau zaman dulu Albert Einstein, Thomas Alva Edison semuanya berpikiran sama. Masak masih pakai gosok-gosok api, nunggu petir. Mau ngerokok nunggu petir dulu, mana apinya gitu. Anda bisa kebayang nggak Pak? Kalau seorang penemu zaman dulu itu semuanya tidak berpikir seperti sekarang, tidak berpikir pada saat mereka berpikir pada saat itu. Kebayang? Benda lebih berat daripada burung bisa terbang. Masuk akal nggak? Saya sampai detik ini nggak masuk di akal saya Pak. Saya punya sebuah cerita. Anda tahu tawon nggak? Gitu. Ya, kalau lagi naik gunung ada tawon lewat, biasanya kita ngomong pahit gitu ya, supaya nggak disengat maksudnya. Anda tahu tawon ya, yang gendut, sayapnya kecil. Nah, Anda tahu, menurut ilmu aerodinamika, tawon nggak bisa terbang. Kenapa? Bebannya terlalu berat, sayapnya kekecilan. Faktanya tawon terbang nggak? Kenapa? Pak, saya kan bukan tawon. Iya tahu. Kalau Anda tawon mah bukan hahaha bunyinya. Begitu dong bunyinya. Ya, Anda tahu kenapa tawon bisa terbang? Karena tawon tidak tahu mengenai ilmu aerodinamika. Kalau saya dulu tahu Pak, bahwa bisnis ini mesti jago ngomong, saya nggak akan join. Saya nggak kepikiran bisnis ini mesti jago ngomong. Itu nggak kepikiran sama saya. Saya cuma mikir susah. Jago ngomong, nggak kepikiran. Jadi saya nggak tahu kalau mesti jago ngomong, saya nggak tahu. Oke? Nah kira-kira Bapak Ibu, ada nggak di ruangan ini yang belum bergabung? Saya ambil sembarang contoh. Anda dokter super sibuk misalnya, tapi belum pernah bergabung. Ya? Atau mungkin dari latar belakang petani misalnya. Anda berpikir, Pak saya ini orang bawah. Saya itu nggak nyampe. Apalah gitu. Tapi Anda bisa lihat gak di depan? Tadi ada petani juga call leader. Ada juga dokter bisa terima mobil BMW-nya. Artinya apa Bapak Ibu? Yang membatasi siapa? Orang itu sendiri Pak. Dia ngomong, Pak, petani gak mungkin. Saya ini petani. Gitu. Dalam hati saya bilang, iya tahu, banyak pacul di rumah lo. Justru itu mau gak keluar dari situ. Gitu. Ya, sampai orang ngelihat bukti, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah ngelihat bukti masih belum tobat juga, saya nggak ngerti. Kalau manusia ngelihat bukti percaya, itu manusiawi, Bapak Ibu. Ya, kalau mendekati malaikat itu belum ngelihat sudah percaya, itu mendekati malaikat. Udah ngelihat tapi nggak percaya Pak. Ya, bukti sudah ada,
latar belakang apapun sudah ada. Yang saya bingung kenapa ngotot nggak bisa. Gitu Bapak Ibu. Oke, akhirnya pada saat itu sudah Bapak Ibu saya melakukan presentasi dengan ala kadarnya seperti tadi. Ya, seminggu sekali datang OPP. Terus saya bilang, kok dia presentasi lama sekali ya? Kakak saya bilang, bukan dia kelamaan, lu kecepetan. Oh gitu, ya gitu ya. Mau pulang presentasi lagi, lumayan Bapak Ibu, dari 30 detik jadi 3 menit gitu kan. Lumayan, disuruh baca buku, berpikir jiwa besar, wah presentasi jadi 3 jam. 1 buku saya kasih tahu ke dia Bapak Ibu, Anda bisa kebayang nggak? Anda nggak usah ketawa, Anda tanya leader-leader deh, pasti ada yang kayak saya juga. Ya, dari presentasi cepat, habis baca buku, lama banget presentasinya Pak. Jadi sebetulnya, menurut Dale Carnegie, menurut David J. Schwartz, kita itu harus punya impian. Kenapa? Ibarat seperti ini, itu bab 1. Lanjut, bab 2. Wah, bab 3 jam Bapak Ibu. Ya dirangkum sama dia semuanya. Habis itu dia di prospeknya bilang, lu nawarin gua apaan sih? Gua udah punya impian nih, tapi lu nawarin apaan gitu kan? Ya, tapi pokoknya ya seperti itulah Pak, Bu. Ya, jadi kita itu bukan yang ibaratnya gabung terus tersulap langsung jadi orang hebat. Enggak. Semua melewatin proses. Jadi Anda nggak perlu khawatir Pak. Buat Anda yang belum bergabung, ambillah keputusan yang tepat dan Anda tidak sendirian ngalamin apa yang Anda alamin Pak. Kita semua ngelewatin semua. Oke Bapak Ibu, cerita panjang jadi pendek. Intinya saya punya hutang pada saat itu. Maklum Bapak Ibu, anak muda, kartu kreditnya banyak. Wah, kalau di kartun-kartun tuh begitu buka, kartu kredit semua Pak. Ya, jadi gesek, nikmatin barangnya, bayar belakangan. Ya, ternyata neraka itu Bapak Ibu. Ya, saya akhirnya kelilit utang pada saat itu. Saya punya utang sekitar 60 juta di 6 kartu kredit. Lumayan. Ya, lumayan mematikan. Ya, istri pada saat itu sedang kondisi lagi hamil tua dan kontrakan saya pas lagi habis. Jadi kayaknya apa ya? Sempurna lah Bapak Ibu. Ya, kayak sinetron seperti itu ya. Jadi kita ngelihat mati, nih hidup begini ceritanya gitu. Saya cuman pada saat itu berpikir, ini hidup kayak gimana sih sebetulnya? Apa sih yang dicari sama hidup ini? Maunya ngapain sih? Tujuan hidup ini ngapain sih? Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang yang umur panjang, ada orang umur pendek. Ya, maklum Bapak Ibu, duit nggak ada, utangnya banyak, mikirnya ngalor ngidul. Ya, untungnya dulu saya masih punya iman sedikit. Seginilah, ya. Ada Bapak Ibu. Jadi nggak berani bunuh diri. Tapi serius dulu saya pengen bunuh diri. Karena saya mikir gini, utang banyak, hidup sengsara, buat apa? Makanya saya bingung. Kalau Anda punya teman sengsara, miskin lahir batin, terus dia bilang, dinikmati aja. Buset. Pak, bersyukur boleh, tapi berjuang mah kudu. Masa miskin? Disyukuri aja Pak miskin. Ya udah join MLM. Capek Pak, pulang kerja. Emang pulang kerja jam berapa? Jam 5 sore. Nah, sampai malam sampai tidur ngapain? Sinetron tersanjung 1-7, bentar lagi 70. Itu kan harus ditonton Pak. Refreshing. Refreshing nonton sinetron. Sedih amat. Ya, refreshing tuh ke luar negeri. Ke Korea, Jepang, Ethiopia. Refreshing Bapak Ibu. Refreshing di rumah nonton sinetron. Tersanjung 1-7. Tak lagi 7,5 keluar. Sinetron yang terbaru tersungging Bapak Ibu. Ya, ditonton juga buset deh Bapak Ibu. Ya, jadi kebanyakan orang itu cuma sekedar apa ya? Mencari alibi aja Bapak Ibu. Hanya sekedar mencari alibi. Saya di kondisi seperti itu sempat berpikir pengen mati rasanya gitu. Karena saya pikir satu aja, kita di dunia ini cuma numpang. Cuma numpang aja, cuma lewat. Set. Nah, ujiannya di sini. Dan ini pandangan saya Pak. Ya, Anda tidak perlu punya pandangan yang sama. Anda tidak harus punya pandangan yang sama. Tapi pandangan saya seperti ini. Kalau di bumi ini aja, Anda nggak bisa berhasil. Anda nggak bisa bantu orang lain untuk menjadi sukses atau menjadi orang yang baik. Itu sudah pasti alamatnya neraka. Karena ujiannya itu ya di sini. Di sini aja Anda sudah nyusahin. Duit nggak punya. Anak mau sekolah, ngutang, betul nggak? Yang namanya ngutang, yang diutangin berasa enak gak?
Kan nggak punya duit nih. Contoh, tetangganya nggak punya duit, datang-datang uculuk-uculuk pakai nangis. Anak saya mau sekolah, Om. Pinjem uang gitu. Anda nggak tega ngasih. Sebetulnya nyaman nggak sih ngasih begituan? Enak nggak sih sebetulnya? Terancam nggak balik ini. Nyusahin nggak menurut Anda dalam hati ngomong nih orang nyusahin nggak? Jujur aja Bapak Ibu. Nyusahin. Yang namanya kita nyusahin orang dosa apa pahala? Jadi kalau kita nggak punya duit, hidup kita susah mulu, nyusahin orang mulu, itu alamatnya mana? Ah itu tadi sudah. Itu pandangan saya Bapak Ibu. Ya, jadi saya merasa Bapak Ibu, kayak sekarang contohnya, saya ngomong seperti ini, Pak Bu, ini sebagian besar, bukan sebagian besar, ya 99,99999%, ini bukan jaringan saya. Anda join, saya nggak dapat uang Pak, nggak dapat. Tapi kalau Anda join, Anda berhasil Pak, minimal 1, saya yakin. Anda ngomong, makasih loh buat Pak Elvanto, semoga Tuhan membalas semuanya. Itu aja Pak yang saya cari Pak, pahalanya itu aja yang saya cari. Dan di bisnis ini dipaksa untuk seperti itu, oke? Ceritanya terlalu melenceng tadi Pak ya. Intinya saya ngutang, ya saya punya banyak sekali hutang, hidup terpuruk dan di kondisi waktu itu saya harus memilih nerusin bisnis ini atau tidak. Intinya seperti itu. Dan pada saat itu saya cuma berpikir, saya bentar lagi punya anak. Oke, saya bentar lagi punya anak dan kalau saya punya anak, logikanya saya pengen dia sukses nggak? Hah? Ya dong, ya kan? Lagu lama kan kalau orang tua bilang gini, kamu harus sukses ya nak ya, jangan kayak bapakmu. Ada yang ngomong kayak gitu? Jangan sampai Pak. Jangan sampai ngomong seperti itu. Itu menunjukkan seberapa pecundangnya diri kita. Anda bisa kebayang gak? Contoh anak itu siapa? Orang tuanya. Dan orang tuanya sudah ngomong ke anaknya, kamu harus sukses, jangan kayak bapak. Gimana dia bisa sukses? Kita berpikir secara logika Pak. Maka akan terjadi apa? Duplikasi. Dan multiplikasi. Kamu harus sukses ya nak, jangan kayak bapakmu, orang susah. Terus dia, nyontohnya siapa? Bapaknya. Terus gimana caranya dia sukses Pak? Bikinnya mah enak. Aplak 15 menit kelar. Ya, cuman setahu saya Pak, di mana-mana yang penting adalah mendidiknya, bukan membesarkan. Kalau membesarkan di panti asuhan banyak dan banyak kok anak yang dari bayi di panti asuhan bisa gede. Tapi kalau soal pendidikan itulah tanggung jawab seorang orang tua yang memang sudah diberikan tanggung jawabnya. Jadi cobalah Bapak Ibu, minimal Pak, kalau kita sudah berjuang habis-habisan dalam hidup ini dan kita nggak bisa menjadi orang sukses, tapi satu, minimal ada yang dipelajarin oleh anak kita, yaitu apa? Bapak saya pekerja keras, bapak saya orangnya tidak pernah menyerah. Itu yang saya ambil. Minimal itu Pak. Kebayang gak Bapak Ibu? Belum apa-apa. Kamu harus sukses ya nak. Wah lebay. Suruh join Tiansi. Mau susah. Syukuri aja hidup begini. Balik ke rumah. Nah kamu harus sukses ya. Begitu ketemu kita, udah kalau emang miskin mah miskin aja. Lo harus sukses lo nak ya. Anda bisa kebayang gak Bapak Ibu? Ya, buat saya itu kata-kata yang paling gak boleh ada Pak. Gak boleh ada itu kata-kata di dalam keluarga saya. Gak boleh. Kalau ini anak harus sukses, yang seharusnya sukses nomor 1 duluan siapa? Bapaknya. Karena bapaknya ini yang akan jadi contoh. Sehingga suatu saat, waktu anak saya nanti pada saat perjuangannya dia menuju sukses, dan dia mengalami kendala, dia bisa nanyanya ke saya dan saya bilang, Bapak pernah ngelewatin itu semua. Kalau Bapak bisa, kamu juga pasti akan bisa. Ya, jadi pada saat itu Bapak Ibu saya berpikir bahwa nggak mungkin saya ngomong saya nyerah di bisnis ini, tapi saya mau punya anak, pengennya anak saya berhasil, nggak mungkin. Jadi pada saat itu saya ngambil komitmen Bapak Ibu. Ya, pada saat itu sebetulnya saya sudah pengen pulang kampung, lanjutin usaha bapak saya. Tapi pada saat itu saya akhirnya ngambil keputusan saya mau perjuangin lagi bisnis ini. Apapun yang terjadi, inilah hidup saya. Inilah masa depan saya. Inilah bagaimana cara saya untuk mendidik anak saya. Oke? Di saat itu Bapak Ibu saya membuat sebuah komitmen. Dan inilah komitmen pertama saya, inilah titik balik hidup saya Bapak Ibu, ya. Komitmen dimulai Bapak Ibu. Saya tulis di jidat istri saya 40 juta pada saat dia lagi tidur. Ini kondisi lagi terpuruk pada saat itu, Pak. Betul-betul terpuruk sekali, ya. Jujur saya nggak yakin bisa sukses di Tiansi. Jujur pada saat itu enggak.
BMW nggak nyampe di otak saya pada saat itu. Yang waktu itu saya kejar adalah mengenai harga diri. Udah terlalu banyak orang tahu saya ini Tiansi. Dan udah terlalu banyak orang tahu yang kalau saya bakal dapat BMW-nya. Dan terlalu banyak orang yang sudah nanyain setiap kali ketemu, udah dapat belum BMW-nya. Udah terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi harga diri yang saya perjuangkan. Oke, jadi minimal kalau prinsip saya dari semua buku yang pernah saya baca Bapak Ibu, orang tidak pernah bisa dikatakan kalah sebelum dia menyerah. Jadi kalau dia sudah meninggal sebelum dia menyerah, itu pun tidak bisa dibilang kalah, tapi akan dikenal sebagai orang yang tidak pernah menyerah. Itu yang saya mau dikenal Bapak Ibu. Oke, jadi inilah komitmen pertamanya Bapak Ibu, 40 juta tak tulis. Ya, dari sini saya start komitmen, di situ saya rombak semuanya, saya siap tempur di bisnis ini. Neraka pun neraka yang akan saya lewatin. Pada saat itu saya ngambil ke prinsip seperti itu Bapak Ibu. Karena saya pikir hidup cuma satu kali. Hidup cuma satu kali, saya pikir. Kalau hidup memang cuma satu kali, kenapa nggak kita kasih hidup yang terbaik Bapak Ibu di dalam kehidupan yang cuma satu kali ini? Kenapa kita isi dengan hidup yang serba pas-pasan? Kenapa kita isi hidup yang cuma satu kali ini? Itu dengan kalimat-kalimat ya kalau dia memang kaya kok, memang udah jalan hidupnya dia kaya gitu. Anda bisa kebayang nggak? Dengan entengnya orang ngomong kayak gitu. Betul? Waktu kita presentasi di bisnis ini, percaya dengan saya, banyak orang ngomong kayak gitu. Ya kalau Pak Doni itu memang udah jalan hidupnya. Kenapa waktu dia lahir kagak ada yang ngomong begitu ya? Kenapa waktu Pak Doni presentasi ditolak, terus yang nolak bilang, gua tahu jalan hidup lu memang di Tiansi. Kok nggak ada Pak? Kenapa pada saat udah sukses orang bilang seperti itu? Dan Anda boleh perhatiin Pak, orang yang mengeluarkan kata-kata bahwa hidup itu adalah takdir, hidup ada jalannya masing-masing adalah orang yang belum sukses. Coba diingat-ingat. Orang yang sukses Bapak Ibu tidak mungkin ngomong seperti itu. Karena apa? Karena dia juga mulai dari nol. Dan dia tahu sukses itu bukan takdir. Sukses itu keringat Bapak Ibu. Oke, next Pak. Ini pondok mertua indah saya Bapak Ibu. Ya, kontrakan saya habis dan saya mau nyewa rumah nggak ada lagi, apalagi beli, nggak ada duitnya lagi, terpaksa tinggal di rumah mertua. Ya, ada yang tinggal di rumah mertua di sini? Nggak usah ngacung Pak. Ya, saya bisa ada kontak batin sama Anda. Ya, mukanya biasa suntuk aja gitu ya. Apalagi muka istrinya suntuk banget gitu. Kenapa tekanan batin? Orang tua istrinya bilang, suruh laki lu sukses kenapa sih? Nebeng mulu gitu kan. Istrinya ngomong ke suaminya, Mas disuruh sukses. Lu itu nikah sama gue, bukan sama mak lu. Gitu Bapak Ibu. Lebih kasar lagi kan. Akibatnya apa? Istrinya tekanan batin. Bela suami salah, bela orang tua salah, tekanan batin. Nah saya ngalamin seperti itu Pak. Ya, Anda bisa kebayang saya tinggal di sini Pak, saya nggak dikasih lemari. Jadi saya naruh baju itu di dus, tetap ditumpukan dus, ngambil bajunya dari dus, terus habis cuci setrika masukin lagi ke dus. Itu yang saya alamin di sini. Dan kalau makan ada sebagian makanan yang saya nggak boleh makan. Anda bisa kebayang nggak? Karena istri saya itu anak wanita kesayangan sekeluarga besar. Jadi keluarga besar istri saya itu jarang ada wanitanya. Dan dia ini anak kesayangan. Begitu sama saya, hidupnya lebih menderita daripada dulu. Gimana nggak bete tuh mertua Bapak Ibu? Ya, jadi saya maklumin. Ya, siapa di sini yang punya mertua dan rasa-rasanya mertuanya galaknya ampun-ampunan. Nyari-nyari kesalahan terus, ada nggak? Nggak usah ngacung, kita ikatan batin aja. Ya, Anda tahu nggak kenapa mertua itu begitu galak sama Anda? Karena lu miskin. Saya balikin nih, supaya Anda nggak marah lagi sama mertua, supaya Anda berdamai sama orang mertua, tapi ingat 1-2 tahun Anda buat diri Anda sukses. Sepakat? Oke, saya kasih analogi gini. Anda punya mertua galaknya setengah mati. Oke, sekarang saya balikin. Saat ini Anda sudah punya anak, dan anak Anda menurut Anda cuantik. Enggak cuma cantik Pak, cuantik pisan. Ya, Anda sebagai bapaknya pengennya ini nikahnya sama siapa? Cinta atau pria mapan? Apakah cuma cinta? Yang penting I love you, you love me? Hah? Enggak kan? Pasti pria mapan, betul? Tapi kebayang nggak kalau anak Anda ternyata punya pujaan hatinya? Dekil, masa depan nggak ada, jelek lagi, hidup. Yang lebih parah, dicintain sama anak Anda. Terus terpaksa Anda merestui.
Bete nggak sama tuh laki? Ayo, bete nggak kira-kira? Bete kan? Ya itu, sama mertua lu. Lu digituin karena mertua lu juga ngeliatnya begitu tuh. Paham nggak maksudnya? Jadi satu-satunya cara untuk membuat mertua menjadi baik, Pak, sukses. Berani taruhan sama saya, Pak. Anda perjuangin bisnis ini 4 tahun, dapetin mobilnya, dapetnya Mercy atau BMW, datang ke rumah mertua, percaya sama saya. Anda belum masuk, teh hangat sudah tersedia. Silakan diminum. Kok tiba-tiba baik gitu kan? Anda bingung kan? Anda tahu nggak kenapa tiba-tiba baik? Minggu depan ada kondangan, mertuanya mau minjem tuh mobil. Baik dia sama kita, Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu sebetulnya, Pak. Bukan kita mendewakan uang, enggak. Tapi uang itu bisa meningkatkan derajat hidup kita, Pak. Kita tidak lagi bisa dihina orang. Oke? Dan ini motor perjuangan saya, Bapak Ibu. Honda Mega Pro tahun 2003. Ya, motornya punya, bensinnya mintanya kemana? Ya ke sini. Strategi, Bapak Ibu. Ya, udah kadung dihina, ya udahlah. Ya, sekalian aja dihina, bodoh amat gitu kan? Ya. Mulai Bapak Ibu menjalanin proses di bisnis ini, presentasi di mana-mana dari satu sampai 2 sampai home meeting, sampai group meeting, sampai rame dan sebagainya, itu kita ngelewatin prosesnya Bapak Ibu. Ya, downline pertama saya adalah pacar saya sendiri yang sekarang udah jadi istri Bapak Ibu. Ya, downline kedua itu hanya karena waktu itu produk. Ya, jadi dia sebetulnya tidak tertarik mengenai bisnisnya, tapi orang tuanya dia bilang yang pertama itu dia orang tuanya kakinya jalannya diseret. Ya, terus dia cuma pengen coba produk dan waktu itu saya bilang mendingan gabung. Jadi prosesnya itu terkadang bukan karena waktu kita presentasinya, Pak. Tapi saya percaya satu, setiap keringat kita yang menetes ke muka bumi itu pasti akan jadi berkat. Dan berkatnya itu dari mana saya nggak tahu. Jadi bisnis ini sebetulnya Anda lakukan saja, Pak. Anda lakukan saja. Anda pernah nggak punya pengalaman gini? Anda bangun di bisnis ini di satu kota ya. Katakanlah misalnya di kota Malang, Anda presentasi gitu, kayaknya nggak berkembang, patah tumbuh hilang berganti, terus entah gimana dari Sidoarjo berkembang, padahal Anda nggak bantu, pernah ngalamin nggak? Itulah Pak, yang namanya waktu kita jalanin bisnis ini dengan tulus, kita jalanin dengan ikhlas, keringat kita netes, dan setiap dia nyentuh muka bumi itu nguap jadi berkat. Dan kapan berkat itu turun terserah yang di atas Pak. Ya, jadi jalanin aja bisnis ini Bapak Ibu. Ya, saya ketemu jaringan saya Pak Ahui bintang 8, itu pun juga nggak disengaja. Kalau dipikir nggak masuk di akal. Anda mau tahu nggak? Saya dapat bintang 8, saya penerima reward di bawah itu gimana? Jadi gini, saya punya teman kos. Ya, teman kos ini punya teman kos. Teman kos ini punya teman main. Nah, teman main ini punya teman SMA. Teman SMA ini punya teman baiknya dia. Teman baik ini punya teman main bola. Nah itu Pak Ahui. Bisa dipikir logika nggak Bapak Ibu? Kebayang nggak kalau saya join, terus saya mikir, nanti bintang 8 saya kaki kedalaman kesekian, saya dapat dari teman, punya saudara, saudaranya punya teman, terus nggak bisa Bapak Ibu. Modalnya cuma 20 daftar nama, yang ada nomor teleponnya Bapak Ibu. Cuman bermodalkan jalan, bermodalkan tidak tahu mengenai ilmu aerodinamika. Terimalah BMW saya sekarang. Menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, itu ya semua orang ngalamin lah. Yang namanya presentasi ditolak, home meeting 5 orang. Begitu selesai sisa 1 yang undang. Sisanya izin pulang semua Bapak Ibu. Ya, pernah ngalamin seperti itu? Saya dari sejak join sampai sekarang Pak kayak gitu. Ya, saya pikir dengan saya dapat BMW lebih gampang ngejoinin orang. Jadi dulu kan wah pokoknya naik Honda Mega Pro pakai jas hujan gitu kan jadi superhero kita kan. Ya, kalau naik motor gitu kan lepek gitu kan. Tergantung jas hujannya lah ya. Kalau hijau Anda jadi Robin Hood gitu kan. Kalau hitam terus lupa didudukin lepek-lepek ngebut kan robek tuh mirip Batman. Wah, kayak begitulah. Ya, dari seperti itu presentasi tetap dicuekin orang. Sampai begitu dapat reward, saya pikir, wah indah nih. Gua naik motor aja presentasi orang join. Gimana bawa BMW? Wah, temen lama-lama diundang. Set. Sengaja Pak, saya biasanya nyari spotnya itu Dunkin Donut. Karena Dunkin Donut biasanya di hook dan kaca semua. Depannya tempat parkir kan? Sengaja, kalau nggak ada tempat parkir di situ saya tungguin. Bilang aja telat.
Ya, begitu dapat spotnya, set, kita duduknya di sini, saya ngebelakangin mobilnya, orang prospek saya itu ngadepin tuh mobilnya. Pede nggak tuh presentasi Bapak Ibu? Pasti, bet. Dia bilang, gila, lu masih diansi? Emang jalan? Wah, nyari mati. Ya kan? Dulu boleh lu gituin. Sekarang, wah, apa bro? Emang masih jalan Tiansi? MLM mulu lu. Ini kuncinya, itu mobil gue. Bah, Bapak Ibu, ya dari yang super negatif jadi super positif, Bapak Ibu. Betul-betul positif. Dan itu terakhir kali saya bisa hubungin dia. Besok hilang Bapak Ibu, SMS gak dibalas, telepon kagak diangkat Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Cuman bedanya di situ penolakan cuman bedanya di situ penolakan game tetap sama. Lebih pedih malah Bapak Ibu. Ya, itu kan pakai Pertamax Plus. Dan BMW itu kalau keluar kan pasti ada yang siang bos gitu kan. Kalau motor, Mas jangan parkir di situ. Iya maaf Pak, baik Pak, gitu kan. Nah, jadi kita ngelewatin proses semua Pak. Ya, inilah ya kurang lebih perjuangan kita Bapak Ibu. Tidak ada makan siang gratis. Ya, kita bangun dimanapun ada manusia yang mau memperjuangkan impiannya, kita bantu Bapak Ibu. Ya, kita temenin mereka, kita fight habis-habisan, kita bareng sama mereka turun ke lapangan, kita presentasi sama-sama, kita ditolak sama-sama, dia belum bisa kita ajarin, dia belum bisa kita ajarin, terus kita bimbing Bapak Ibu. Ini proses-prosesnya sampai Bapak Ibu kurang lebih tadi November tahun 2005, next. Tanpa terasa Bapak Ibu, grup yang tadinya kecil, mulai bertambah, terus tanpa sadar di luar kota ada dan sebagainya. Ya, bahkan saya sudah punya jaringan tidak begitu jalan, tapi cuman keren-kerenan aja saya ngomongnya. Saya punya jaringan itu di Botswana Bapak Ibu, di Afrika Selatan. Pernah ke sono? Boro-boro. Tapi kok bisa? Ya itu tadi. Perlu saya ceritain lagi? Teman saya punya teman, ya. Teman saya ini punya teman kos. Nah, teman kos ini punya teman geng satu kampungnya dia dulu. Nah, teman dia ini punya teman kampus. Teman kampus ini punya sepupu. Sepupu ini punya teman kuliah. Teman kuliahnya punya sepupu. Teman sepupu ini punya teman kuliah lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang di Malaysia. Gitu. Yang di Malaysia punya teman di orang Botswana. Orang Botswana ya punya maknya di Botswana Bapak Ibu. Joinlah di sana gitu. Ya, bisa dipikir nggak Bapak Ibu? Susah Pak, jalanin aja bisnis ini. Nggak akan kebayang yang seperti itu. Nikmatin saja bisnis ini Pak. Ya, nikmatin aja semuanya, jalanin saja. Oke? Dan yang saya usung Bapak Ibu, bukan uang, tapi perubahan hidup. Saya percaya Bapak Ibu, ada banyak orang mungkin di ruangan ini yang penghasilannya jauh lebih besar daripada saya. Saya percaya itu. Anda para pengusaha pasti punya penghasilan yang jauh lebih besar daripada saya. Tapi yang saya percaya satu Pak, saya lebih menikmati hidup lewat bisnis ini. Saya lebih nikmatin hidup. Ya, saya punya komunitas, saya punya teman di mana-mana yang tidak bisa saling sikut. Mau sikut-sikutan pun nggak bisa, Bapak Ibu. Ini bisa kebayang nggak? Ya, Pak Doni punya teman yang saya nggak kenal temannya kan? Dia prospek temannya. Nah, saya ngerebutnya gimana? Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, jadi yang saya usung adalah perubahan hidup. Saya nggak tahu apa yang menjadi impian Anda. Anda miskin pengen jadi orang kaya, Anda punya utang pengen lunasin, Anda dihina orang, Anda pengen bungkam orang itu. Anda sibuk sekali, Anda pengen punya waktu. Anda sudah capek diomelin sama bos Anda pengen mecat bos Anda, Pak. Apapun itu, Bapak Ibu. Tapi inilah yang saya usung, sebuah perubahan hidup. Dan semoga apa yang saya alamin, yang sudah saya lewatin perubahan hidup, itu bisa menginspirasi Anda. Dari bulan November tahun 2005, startnya pada saat saya nulis 40 juta di jidat istri saya pada saat dia lagi tidur. Itu start komitmen Bapak Ibu. Dan komitmen hanya ada dua pilihan. 0 atau 1000% Bapak Ibu. Komitmen hanya ada dua pilihan itu. Ini saya berjuang bersama jaringan saya. Beberapa leader Anda tahu ya, inilah prosesnya. Kita ya berdampingan sama buaya-buaya Kalimantan lah Bapak Ibu. Ya, kita menari dengan para buaya lah. Intinya seperti itu. Nah, ini saya foto sama Pak Ahuy, penerima reward dari jaringan saya dari Kalimantan Timur, Bapak Ibu. Dan Anda bisa kebayang nggak? Saya tiba-tiba keinget aja dan kita foto, kurang lebih hampir sama posisinya. Cuman bedanya ini di Pangabe, di Thailand pada saat kita turun dari kapal pesiar. Anda bisa kebayang Bapak Ibu, dulu seperti ini, sekarang bisa seperti ini, dengan kondisi yang sangat mirip.
Perubahan. Ini kalau saya jalan-jalan zaman dulu Bapak Ibu, mentok Bandung. Ya, ini di Tangkuban Perahu. Ya, dulu sama pacar saya. Sekarang di Madam Tussauds, di Depik, Hong Kong Bapak Ibu. Ini jalan-jalannya. Ya. Saya orangnya hobi ngumpul. Ya. Saya tuh nggak penting yang namanya fashion atau apa, saya nggak penting. Yang penting itu ngumpul, ketawa ketiwi di sana gitu. Ya, pokoknya hobinya tuh hanya ngumpul-ngumpul aja. Dan dari dulu saya selalu bilang, dari sejak saya bintang 3, bintang 4 Bapak Ibu, nanti gitu. Ya kan, kalau belum sukses kan ngomongnya nanti, betul nggak Bapak Ibu? Ya, pokoknya ngelesnya begitu deh, nanti gitu kan. Lu lihat nanti, gitu. Ya kan, kalau sekarang kan enak ya, lu lihat aja sekarang gitu. Nikmatlah Bapak Ibu ya. Nah, pada saat kita suka ngumpul begini, saya suka bilang kita nanti ngumpul di beda-beda negara. Dan saya juga nggak tahu waktu itu ngomong apa ya, cuman ngomong Bapak Ibu. Otak saya juga kagak nyampe. Cuman kata upline mesti begitu, ikutin. Kita ngumpul Pak di Tembok Cina. 36 orang Bapak Ibu. Seluruh jaringan saya 36 orang. Itu di Tembok Cina. Kita jalan-jalan di Beijing, di Tianjin. Saya hobi naik gunung. Waktu saya join di bisnis ini sama sekali nggak naik gunung. Bahkan saya menolak beberapa kali tawaran yang sangat menarik sekali untuk naik gunung. Saya tolak, nggak enak sekali rasanya. Tapi begitu kita nahan sebuah kesenangan, itu ibaratnya kita menginvestasikan, kita mendepositokan Pak. Sehingga suatu saat, next, bunganya lebih tinggi, saya naik gunungnya langsung Gunung Fuji Pak. Ya, ada harga yang memang harus kita bayar. Ini jalan-jalan Bapak Ibu, ya, ini mah udah kagak usah dibahas lah ya. Udah sejak 2008. November 2005 start komitmen. 2006 utang masih banyak, 2007 ya, saya beli rumah, 2008 ke luar negeri, ganti mobil Ford Everest, 2009 dapat BMW-nya, 2010 dikirim ke luar negeri sebagai pembicara internasional, Pak. Perubahan yang betul-betul dahsyat kalau menurut saya, hanya dengan bisnis yang modalnya 2-3 juta. Kecil sekali. Ini 2008 di Hong Kong, dari Hong Kong kita extend pergi ke Shenzhen, terus ke Macau juga, Kuala Lumpur 2009 Singapura next, 2009 Jepang next, 2010 Shanghai. Inilah tragedi anak ketiga saya Bapak Ibu. Ya, tidak ada tujuan sebetulnya. Cuman gimana ya, bulan madu terus Bapak Ibu. Ya. Naik kapal pesiar 3 negara dan ini ngumpul lagi, Pak. Dan di atas benua. Ngumpul sama teman-temannya itu lagi di atas benua. Lagi di atas selat, di atas laut Bapak Ibu. Anda bisa kebayang nggak naik kapal pesiar? Pagi di Indonesia, sore udah nyampe Singapura, masuk kapal, merem, melek mata, nyampe Malaysia, merem lagi, melek lagi, nyampe Thailand, merem, melek lagi, udah nyampe Singapura lagi. Anda bisa kebayang nggak? Ini naik kapal pesiar Pak, 3 negara sekaligus. Ini buku impian saya yang orisinal Bapak Ibu. Saya dulu pengen banget punya mobil ini, yang waktu itu saya tempel, harganya waktu itu masih 215 jutaan. Waktu saya tempel ini, oke? Saya jalanin Tianxi, dapatnya mobil Xenia Bapak Ibu, lumayan. Oke? Cuman kalau dilihat-lihat, katanya kan kalau misalnya kita nempel buku impian, ada kemungkinan impian yang bisa kita nyampe itu persis sama, betul? Saya pikir-pikir kayaknya nggak cocok lah bawanya Xenia. Ya, next Pak, kita ganti. Dari ini jadi ini. 3 tahun Pak, 3 tahun. Dan sekarang ini. Perubahan hidup Pak, itu yang mau kita usung. Perubahan hidup. Rumah impian. Jujur rumah impian yang saya tempel ini belum sama sekali. Saat ini saya baru punya ruko 1, apartemen 1. Dan asiknya apartemen ini saya belinya sebelah-sebelahan sama jaringan saya Bapak Ibu. Ya, jadi dulu kos sebelah-sebelahan, sekarang apartemennya sebelah-sebelahan. Gitu ya. Agak keren dikit lah. Nih ya, kita barengan belinya sebelah-sebelahan. Saya buat bingkai, ada papa dan mama saya di Tembok Cina. Ya, dan satu lagi papa dan mama saya sukses seminar, dulu namanya ini sukses seminar. Sebetulnya harusnya orang tua saya datang saat ini, seharusnya. Ya, cuman karena mereka lagi kecapean, jadi saya pikir nggak usah dulu. Ya, cuman Anda bisa kebayang nggak? Cuman nulis dan saya tulis I was born to make them proud. Saya terlahir ini buat mereka bangga. Itu tujuan utama seorang anak. Sebelum mereka memejamkan mata untuk selama-lamanya, kita harus buat mereka bangga dulu. Oke? Lewat bisnis ini, Pak. Dari bingkai ini bisa betul-betul muncul foto Pak, Tembok Cina. Ya, bahkan dapat bonus tambahan, nggak cuma orang tua saya yang saya bawa, mertua saya juga saya bawa ke Tembok Cina. Sekali lagi Bapak Ibu,
Saya banyak menghabiskan uang untuk hal-hal yang seperti ini. Saya nggak nimbun kekayaan, enggak Bapak Ibu. Bahkan untuk makan, jujur, saya orangnya perhitungan. Dalam arti bukannya saya nggak mau bayarin orang atau gimana, enggak. Tapi untuk makanan yang sudah di atas 20.000, 30.000, menurut saya itu mahal. Sampai saat ini Bapak Ibu. Tapi kalau sudah soal bawa orang tua saya jalan-jalan ke luar negeri, udah soal bawa keluarga kecil saya, istri saya, anak saya, untuk jalan-jalan, uang saya itu nggak ada nomor serinya. Karena saya percaya, waktu itu tidak bisa dibeli. Sekarang kita bisa bawa mereka, sekarang kita bisa buat mereka tersenyum. Tapi nanti, belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Dan untuk itulah saya perjuangkan bisnis ini. Dan ini Bapak Ibu, panggungnya. Panggung yang dimana dinantikan oleh hampir semua distributor Tianxi. Sekali lagi, ini bukan soal BMW-nya. Kalau disuruh milih Pak, lebih nyaman mana Bapak naik mobil Everest atau naik BMW? Jujur, saya lebih milih Everest. Saya lebih hobi mobilnya yang besar-besar. Tapi kepuasan Pak. Pada saat selama kita jalanin, orang selalu nanya, udah dapat belum BMW-nya? Udah sukses belum? Kok masih naik motor? Katanya naik BMW. Dan pada saat itu betul-betul dapat Pak. Itulah nikmatnya. Dan saya percaya Pak Luis waktu itu pernah di satu pertemuan besar dikatakan, percaya aja bahwa saat itu akan datang. Dan hari ini Bapak Ibu, saya bisa mengatakan, saat itu telah datang. Di mana panggung kemenangan itu milik kita. Dan ini Bapak Ibu udah saya bayangkan dari zaman dahulu kala Bapak Ibu. Ya, dari semenjak zaman jahiliyah lah. Ya, dari sejak saya join Bapak Ibu, ini udah saya bayangin. Satu momen di mana lampu sorot seperti ini, itu nembaknya ke saya. Itu yang dari dulu saya bayangkan. Saya pengen jadi seorang pemenang. Dulu tidak ada orang yang tahu siapa saya Bapak Ibu. Betul-betul tidak ada yang tahu. Saya jaringan siapa aja orang nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada, serius nggak ada. Dan dari situ Bapak Ibu, itu mengeluarkan motivasi buat saya. Masa iya saya nggak bisa? Masa iya kalau saya habis-habisan itu nggak bisa? Masa iya? Dan ini yang dari dulu saya bayangkan. Sebuah lampu yang nembak seorang pemenang. Fokus di satu titik satu orang. Dan di situ ada puluhan ribu orang sedang melihat. Siapa ini pemenang yang baru lahir? Dan itu dari dulu udah saya bayangkan Pak. Dan ini bisa jadi kenyataan. Ini saya Bapak Ibu, keluarga saya. Ini pertama kali saya gabung di bisnis ini. Saya foto dengan BMW penerima, saya nggak tahu siapa punya. Pertama kali Bapak Ibu. Dan ini jadi kenyataan. Anda punya foto yang sejenis dan diketawain orang Pak? Gue pikir punya lu. Taunya cuma nempel foto. Pernah Pak? Biarkan mereka tertawa. Karena suatu saat, kalau komitmen Anda betul Pak, mereka akan bungkam, karena Anda akan tampilin foto dengan mobil Anda sendiri. Ini foto dengan Bapak Naga Sugara, waktu itu beliau baru dapat mobilnya, dan saya berpura-pura kalau saya yang dapat. Ya, banyak Pak yang ketawain foto-foto seperti ini. Banyak banget orang di luar sana. Tapi siapa yang akan tertawa terakhir Pak, kalau itu bisa jadi kenyataan? Saya foto lagi dengan Bapak Naga Sugara, tapi bedanya ini saya yang terima mobilnya Pak. Itu bedanya. Oke? Saya bukan dari siapa-siapa Pak, saya dari nol. Waktu saya terpuruk, orang tua saya juga nggak tahu kalau saya lagi terpuruk. Dia juga nggak tahu. Dan awal saya jalanin itu tidak ada yang mendukung. Orang tua saya itu sangat melarang sekali. Ya, bahkan saya istilahnya itu pernah diomelin betul-betul, suruh mikir total. Dan dia mengatakan, lu sekarang sudah punya anak. Dulu belum punya anak, lu mau jalanin silahkan. Papa nggak ngelarang, tapi sekarang punya anak, tolong pikirin anakmu. Dan waktu itu saya cuma berpikir, iya sekarang saya belum ada hasil. Tapi saya percaya Tianxi pasti akan ngasilin. Saya percaya Tianxi dengan support system Unicorn, itu pasti akan ngasilin. Ini orang lahir cacat Bapak Ibu, hampir cacat semua lah ya. Tangan nggak ada dua-duanya, kaki nggak ada, cuma punya satu telapak kaki. Tapi orang ini saat ini sudah menjadi motivator kelas dunia dan sudah menjadi konsultan keuangan kalau tidak salah dan sukses sekali. Rumahnya punya kolam renang dan sebagainya. Yang mungkin Bapak Ibu, buat Anda yang selalu merasa nggak bisa. Saya ini orangnya sudah begini Pak. Saya nggak nanya Anda bagaimana Pak, Bu. Saya nanya Anda maunya bagaimana. Anda maunya bagaimana nantinya, itu yang kita tanya. Itu yang bisnis ini tawarkan. Anda maunya seperti apa? Oke? Mungkin video ini bisa menginspirasi Anda. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic. Senang ketemu dengan Anda. Nama saya Nick Vujicic. But I have my little chicken drumstick. Saya punya telapak kaki ini.
So it's like. You like that? That would be really cool if I could get this. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Hello. Dalam perjalanan mungkin Anda akan jatuh seperti ini. So what do you do when you fall down? Apa yang Anda lakukan waktu Anda Get jatuh? back up. Everybody knows to get back Bangkit up. lagi. If I start walking, Semua tahu bangkit I'm not gonna get karena anywhere. Anda punya kaki. Kalau saya nggak bisa. But I tell you, there are some times in life Tapi saya kasih tahu bahwa di suatu saat di dalam kehidupan Anda, pada saat Anda you feel jatuh, like you don't have the strength. dan to Anda get merasa back up. kayaknya nggak punya kekuatan lagi untuk bisa bangkit. Do you think you have hope? Anda pikir Because I punya tell kaki. you, I'm down here, Kasih tahu kepada Anda, saya di bawah face sini. down, Dengan muka and menghadap ke I have bawah. no arms, no Dan legs. saya nggak punya tangan, saya nggak punya It should be kaki. impossible for me to get Kelihatannya back nggak up. mungkin It's saya not. untuk bisa bangkit. Nggak. You see, I will try 100 times Saya to akan get coba up, 100 and kali if untuk I bangkit. fail Dan kalau 100 saya times, gagal 100 kali mencoba, if I fail and I give dan up, saya do you think that gagal I'm dan gonna saya get berhenti, up? saya No. menyerah. Apakah saya bisa bangkit? If I Enggak. fail, I try again. Kalau saya gagal, saya And coba again, lagi, and dan again. lagi, dan lagi. But I just want you. Apakah kita punya keterbatasan seperti ini, Pak? Hanya sekedar pola pikir, hanya sekedar kelihatannya sulit, Bapak Ibu. Tapi ada kenikmatan yang sangat besar sekali di luar sana. Yang pada saat kalau kita jalanin serius bisnis ini, Anda bisa dapetin, Pak. Dan itu tidak hanya sekedar uang. Waktu saya mengajak papa saya ke China, Bapak Ibu, di situ saya ngelihat dia itu tersenyum. Papa saya itu orang yang jarang sekali untuk tersenyum. Tapi dia bisa tersenyum. Dan bahkan kemarin pada saat ke Jepang, saya maksa dia ikut dan dia bilang dia nggak mau. Tapi begitu suatu saat saya ketemu sama dia, dia cerita. Papa cerita ke teman-teman papa, kalau kamu maksa papa ke Jepang. Saya bilang, Pah, nggak berangkat ngapain cerita? Terus dia bilang, satu kalimat Bapak Ibu. Simple mungkin, dia juga mungkin sudah lupa. Tapi saya ingat terus-terusan. Dia cuma bilang, emang kenapa kalau papa cerita? Papa yakin kok, anaknya teman papa belum tentu bisa maksa papanya ke Jepang. Tapi anak papa bisa maksa papa ke Jepang. Bapak Ibu, untuk hanya satu kalimat itu, Pak, saya rela 1000 kali lipat lebih berat di bisnis ini. Itu sebuah kepuasan untuk saya, seorang anak, Bapak Ibu. Dan waktu dapat mobilnya, Pak, itu luar biasa, Pak. Itu betul-betul luar biasa. Waktu saya jalanin, ayah saya itu betul-betul melarang. Kalau saya presentasi temennya, begitu selesai presentasi, papa saya pasti bilang ke dia, lu ngapain? Itu tipu-tipuan semua. Tapi pada saat saya udah dapat mobilnya, Pak, di Surabaya, di Jatim Expo, saya ngambil plakatnya, saya berlutut depan papa saya, dan saya kasih di pahanya dia. Saya bilang, BMW-nya beneran, Pak. Ini BMW anak kamu. Itu sebuah kepuasan. Tapi satu hal Bapak Ibu, bisnis ini tidak selamanya akan mulus. Itu yang saya percaya. Akan ada banyak sekali tantangan, Pak. Buat Anda yang baru pertama kali hadir, Anda mungkin merasa nggak bisa bicara, nggak bisa jualan, nggak didukung, nggak punya waktu, dan sebagainya. Bapak Ibu, ini hanya masalah pola pikir. Ini semua bisa dipelajarin, ini semua ada solusinya. Yang penting kita mau, itu yang paling utama Bapak Ibu. Itu yang paling utama duluan. Dan waktu Anda sudah jalanin bisnis ini, mungkin Anda capek, mungkin Anda lelah, Pak. Dan saya cuma dapat satu pesan dari salah satu leader favorit saya, Bapak Abdi Suardin. Kalau Anda sudah bergabung di bisnis ini, dan Anda sudah berjuang di bisnis ini, pesannya cuma satu, Pak. Jaga, sukses buat Anda semuanya.